Oke. Kemarin ada ya banyak ya yang jadi guru Mandarin. Alhamdulillah. Karena di kelas Lause kan diajarin tata bahasanya terstruktur itu. Jadi mereka katanya, kebantu banget Lause kemarin pas kursus ada tata bahasanya, jadi mereka pada mudeng. Tapi kesabaran setipis tisu. Si bawa banget. Nggak apa-apa, sambil jalan ya, bisa. Sambil jalan. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan lah ya. Oke, halte. Baiklah. Kita mulai tata bahasanya. Yang pertama itu adalah penggunaan kata shi. Jadi huruf itu dibacanya shi ya. Oke. Penggunaan kata shi. Contoh. Jadi shi dalam bahasa Mandarin artinya iya atau untuk menjawab. Contoh kalimat misalnya, 他是台湾人. 他是台湾人. Nah, 他是台湾人. Shi di sini artinya sebagai apa? Sebagai adalah ya. Sebagai adalah ya. 他是台湾人, jadi dia sebagai adalah. 你是印尼人吗? 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 Oke, apakah kamu orang Indonesia? Nah, shi di sini kalau 你是印尼人吗? Kamu adalah orang Indonesia ya? Nah, kayak gitu. Shi. Kalau yang B itu apa? Shi. 我是印尼人. Shi-nya sebagai apa? Sebagai yes. Alias ya. Yes alias ya. Jadi shi. 我是印尼人. Oke. Paham ya? Halo. Ini langsung makan permen gatal ya. Permen strepsil. Nah, tenggorokan langsung masih gatal-gatal. Halo. Oke, jadi shi itu artinya bisa adalah, bisa juga ya. Shi. Nadanya nada 4 ya. Shi. Shi. Yes atau iya maksudnya. Ya. Yes, 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 yes. If you love me say yes, 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 yes. Ada yang tahu lagu itu? Nah, yang jogetnya kayak senam robot ya. Hal. Nah, penggunaan kata push. Mbak Za ngakak berarti tahu ya. Berarti Mbak Za pernah mengalami zaman kejayaan boyband Indonesia. Oke. Push, kalau push apa? Push. Tapi kalau orang Taiwan, push. Bukan atau tidak. Artinya bisa tidak, bisa bukan ya. Kalau yang ini, 他不是台湾人. Artinya apa? Dia bukan orang Indonesia. 他不是台湾人. Dia bukan orang Indonesia. 你是台湾人吗? Jawabnya 不是. 我是印尼人. Kamu orang Taiwan ya? Bukan. Saya orang Indonesia. Oke. Paham? Paham untuk shi dengan push? Paham ya? How? Dia bukan orang Indonesia. Nah, kalau dia bukan orang Cina, apa bahasa Mandarinnya? Bahasa Mandarinnya Cina adalah Zhongguo. Jadi apa? Dia bukan orang China, orang Tiongkok. Mandarinnya apa? Dia bukan orang Cina. Dia kan ta, jadi apa? Bukan apa? Coba belajar menerjemahkan. Jadi dia
他什么？对，他不是中国人。他 bahannya hati-hati, pinginnya pakai TAA ya. 他不是中国人。对，他不是中国人。OK， 他不是中国人。好，好。Oke, coba lagi nih. Mengetik tipe terus sedih. Man-man lah, pelan-pelan. 他不是中国人。好。Oke, nanti ada ya menerjemahkan di bagian latihan 3. Itu ada. Oke. Hao. Nah, oke, berikutnya. Nah, 接下来呢 penggunaan kata ma. Penggunaan kata ma. Oke. Ma di sini artinya dia sebagai kata tanya ya. Di partikel buat nanya atau kata tanya gitu. Atau bisa juga berarti apakah kalau di bahasa Indonesia ya. Pokoknya dia buat nanya. Oke. Misalnya nih, 你是学生吗？你是学生吗？你是学生吗？Apakah kamu pelajar? Oke. Atau kamu pelajar ya kayak gitu. Nah, apakah kamu pelajar? 你是学生吗？你是印尼人吗？你是印尼人吗？你是印尼人吗？ Oke. Apakah Ani orang Indonesia? Oke, begitu. How, 很简单. Bisa ya? Oke, jadi apakah ya? 他不是你是印尼人吗? How. Kalau dia bos kamu ya? Dia bos kamu ya? Atau apakah dia bos kamu? Coba. Apakah dia bos kamu atau majikan kamu? Bos bahasa Mandarinnya apa? Lao. Laopan. Iya. 对，老板。所以呢，他是你的老板吗？他是你的老板吗？ Masih rame Mas Awan? Oke, nggak apa-apa. 好，没问题。oke. Kemarin rame Denny Caknan ya, langsung gak iso nonton. Soalnya keliengan sakit kepala jadi bobok. Tapi nek nonton ya aku harap nyanyi apa, nggak hafal lagu-lagunya. Kayak hafalnya lagu 네가 사랑이라는 향기는 비로소 너만은 실대로 아니기는 비로소 사랑이. Nah, kalau suruh nyanyi lagu kayak gituan baru hafal. 他是你的老板嘛? Laopannya salah ya. Laopannya Mbak Nur Rahma hati-hati. 老板这个老板好. 老板 nada 3 ya. 老板 Oke. 是 Mbak Rasya nya salah. 他是你的 Alhamdulillah. Oke. 好的. Oke, berikutnya nomor 4. Tahu ya jadi Mbak.
那第四个呢，penggunaan 你从哪里来？你从哪里？从哪里？Nah, di sini ada kata la ya. Cong nali artinya kata tanya yang berarti dari mana. Contohnya ya. Ni cong nali lai. Ni cong nali lai. Ni cong nali lai. Oke, kamu berasal dari mana? Oke, ini nggak ada pinginnya. Kemarin aku sudah kasih tahu. Ini pinginnya adalah lai. Ni cong nali lai. Wo cong ini lai. 我从nya ada dua ya. 我从印尼来。我从印尼来，这样子。我从印尼来。好。Oke, berikutnya. Kalau bertanya kebangsaan. Kalau bertanyanya kebangsaan. Oke, kalau dia bertanyanya kebangsaan, maka atau berasal dari negara mana ya, itu kita bisa menggunakan kata na guo. Na guo. Na guo. Na guo. Na guo. Oke, na guo 这样。那好，contohnya 你是哪国人？你是哪国人？你是哪国人？ Kamu orang negara mana? Jawabnya, 我是印尼人。我是印尼人。我是印尼人。Saya orang Indonesia. 好的。Oke. Bisa ya? 我是印尼人。你是哪国人？我是印尼人。Nah, kalau kita nanya nali ren itu lebih umum, kemarin udah usah kasih tahu kan. Jadi itu kalau nali ren itu dia lebih umum. Bisa buat nanya negara, bisa juga nanya teman satu apa? Satu daerah kayak gitu. Di sana nali ren. Oh, 我是 Lampung ren. 哪一个国家？国家。国家hati-hati ya, pakainya G ya, 国家 bukan pakai Q. 国家。好。Oke. Tuh. 国家 itu artinya negara. 国家。国家。Indonesia adalah negara saya. Ini bahasa Mandarinnya. 国家。Indonesia adalah negara saya. Bahasa Mandarinnya. Oke, kita belajar spontan ya. Indonesia adalah negara saya. Mandarinnya apa? 对，好棒哦！印尼是我的国家。对，给你老师 tulis pinginnya. 印尼是我的，我的 pakai D ya，我的国家。Putri 国家nya salah. 印尼是我的国家。Indonesia adalah negara saya. 印尼是我的国家。好。Kayak kemarin malam ini ya kayaknya. Langsung lihat komentar lah. Yang bilang Denny Canan kayak iklan Sarimi, ya ampun. Alah, rupanya kayak apa? Iklan Sarimi gitu kok banyak yang nonton. Astaga.
Aduh, Mbak M. Gak boleh ya body shaming, gak boleh. 国家 pinginnya hati-hati. Kuotia. Nah, how? Oke. Kita lihat tata bahasa yang kelima. Penggunaan kata 住在. 住在 ini 住 sebelahnya 在 artinya tinggal di. Ini buat tempat tinggal ya, teman-teman. 住在 ini untuk menandakan tempat tinggal. 住在. Oke. Contoh. Contohnya ya, 你住在哪里? Jawabnya, 我住在台北。我住在台北。我住在台北。我住在台北 misalnya. 你住在哪里? 我住在台北. Coba kalian ketik asalnya dari mana. 你住在哪里? Jawabnya, 住在云林。Oke. 金门, wah jauh ya Mbak Shoing ya di Jinmen ya. Mau ke Taipei naik pesawat dong. Ya ampun. Di sana ngomong Mandarin apa ngomong Thai? Uli, Taitung, 都可以啊. Banti itu di daerah mana itu? Tainan, Changhua. Changhua 是这样. Kita belum belajar nama-nama kota ya. Tuh Taichungnya bukan itu ya. Nah untuk Changhua itu kalian P-nya pakai Z ya. Taichung. Taichung tuh gini. Taichung. Xinbeishi. New Taipei Xinbeishi. Oke, Kaohsiung. Indonesia. Ketik Kaohsiung aja susah banget sih. Kaohsiung. Ih. Pingtung. Pingtung. Pingnya ping. Oke, nanti langsung bikin video YouTube nama-nama kota di Taiwan ya. Oke, nama-nama tempat. Oke, ini Pingtung. Siap. 好, paham ya? 你住在哪里? 我住在台北，我住在屏东。桃园, Taoyuannya gini. 桃园. Itu apa Mbak Lika? 桃园. 新北市吗? 新北市 New Taipei. 新北市. 刚刚有人新竹呢。新竹。这个。Junan betul Mbak Yani, Junan. Oke, kalau Taipei, Tainan, Taichung, Taitung gampang ya masih. Xinbei Shi. Ada yang tinggal di dekat ini enggak?
Pingsi enggak? Hai. Oke. Chongli. Chongli bentar ya, nggak usah kasih tahu dulu. Chongli pilih yang ini ya. Chongli. Oke. Linya agak ribet Chongli itu. Chongli. Chongli itu masuk kecamatan ya. Dia itu masuknya di kota Taoyuan. Kota kecamatan Chongli. Dulu langsung ke Chongli buat apa kalian tahu? Buat beli bakso Formosa. Hanyuan ya. Di Ilan juga ada Chongli. Nah, Hanhao. Oke. Panqiao Qu Xinbei Shi ya. Hao, oke. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah tulislah pinyin dan tanda nada, ini udah kemarin. Untuk percakapan nanti ya. Percakapan setelah kita ini. Nah, sekarang latihan yang ke bagian 3. Nah, coba teman-teman terjemahkan ke bahasa Mandarin. Nah, nomor 4 itu mereka perempuan itu maksudnya apa? Maksudnya merekanya itu buat perempuan. Takutnya kalian nulisnya taman yuseng, bukan kayak gitu ya. Di tamannya itu kalian pilih tulisan yang perempuan. Tamannya kayak gini. Tamannya tanya itu ta perempuan, artinya mereka itu perempuan ya. Taman. Nomor 4. Tuh, di tamannya perempuan. Dulu langsung singkat taman PR. Disingkat ada yang apa nerjemahin kayak gini. Mereka kongke song inilai. Mereka kongke song inilai. PR-nya itu maksudnya perempuan ya. Makanya langsung gak singkat-singkat jadi PR. Oke. Nah, how? Kalau taman LK sama. Taman LK cukup tanya sama kayak laki-laki yang ini. Sorry buat laki-laki atau buat perempuan yang kalau campur nih gimana nih? Ada cowok ada cewek, pakainya yang punya laki-laki ya. Kalau ada cowok ada cewek, pakainya yang punya laki-laki. Misalnya oh taman sih water pangyao. Nanti sana ada laki-laki ada perempuan, pakainya yang punya laki-laki. Oke? How? Kalau gitu latihan bagian 3 ya universal. Kerjakan latihan bagian 3. Oke, boleh. Langsung fotoin ya, nggak bawa buku ya Mas dia. Bilang ya kalau ada yang nggak bawa buku, jangan langsung fotoin. Niganan bagoshi punaren Namukyon digihin denaren Nore sarangan jaib kayak mentora Honjaga situ kayak for you. Nah, latihan bagian 3 silakan kerjakan jam 20.22. Diketik ya. Diketik dulu jam 22.15 kumpul. Oke. Jangan buru-buru ya. Pokoknya 22.15. Hanzi ya.
Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Mandarin pakai huruf Hanzi. Halo semuanya, kalian pakai kosakata ya. Pokoknya ini masih bahas. Pokoknya rumus apa-apa tuh adanya di kosakata semua. Halo semuanya, nama saya Ani. Saya orang Indonesia. Nah ini kita latihan pakai tata bahasa juga ya, yang barusan kita pelajarin. Senang berkenalan denganmu. Sampai jumpa. Ada ya situ. 3. Dia orang Taiwan, bukan orang Indonesia. Yang keempat, mereka perempuan datang dari Indonesia. Yang kelima, apakah kalian kerja di pabrik? Oke. Apakah kalian kerja di pabrik? Nah, kalian Niman, Pewang Ciao. How? Jam 22.15 dikumpul, usah kasih waktu 10 menit. Jangan ada yang kecepatan ngumpul ya, tolong ya. Biar yang lain bisa berpikir dulu. Oke, mong to the go. Monggo. Ciao. Man-man lah. Oke, langsungnya diem ya. Istirahat dulu. Hemat suara. Salah nggak apa-apa ya. Nanti langsung kasih tahu yang benarnya.
Ani. Ani. Maaf mas, tadi Lause nggak lihat layar. Oke, 1 menit lagi, man-man lah. Oke, silakan dikumpul. Oke, Mbak Za, silakan. Rawat pasien dulu ya. Teman-teman kalau misalnya ada keperluan mendesak mengenai pasien, kalian dahulukan pasien. Oke, jangan sampai kursus kita ini mengganggu pekerjaan. Didahulukan pekerjaan teman-teman ya, pasien. 好。Oke, ini lucky draw lagi. Oke, yang belum baca nih langsung ingat kayaknya ada Mbak CYM. Mbak CYM, coba bacain nomor 1 jawabannya apa Mbak CYM. Lah, langsung keluar tadi ya. Ya Allah, kok nggak ada suara pantesan. Oke. Mbak CYM, silakan dibaca nomor 1 Mbak CYM. Bisa? Mbak CYM. SHY. Oke, bisa ya. Oke, nomor 1 apa jawabannya? 对，那大家好，我是安妮，我是印尼人。那 kalau 大家好，我的名字是安妮，我是印尼人。boleh boleh. Jangan lupa ada是ya, 我的名字是安妮。Kemudian 我是印尼人， jangan lupa. 我是印尼人。Oke. Kalau 我印尼人 aja salah ya. Oke. Enggak, Mbak sih betul kok. Mbak YM benar. 大家好，我是安妮，我是印尼人。boleh pakai 我是安妮 boleh. Pakai 我叫安妮 boleh. Atau 我的名字是安妮 boleh. Nah kalau pakai 我的名字 itu wajib pakai 是 ya. 我的名字是. Nggak boleh 我名字.
Gak boleh 我的名字 aja. Kalau pakai 叫，我叫Ani langsung. Kalau pakai 叫 boleh langsung. Kalau pakai 是，我是 Ani 也可以。Aninya jangan salah tulis ya. Ani. Oke, Ani ada kayak gitu. Yang di depannya ada huruf perempuannya supaya nandain kalau si Ani itu perempuan. Jadi Aninya kalau bisa kalian pilih yang ada gambar perempuannya. Yang ada tulisan perempuannya. Oke, halte. Kita jawab yang kedua. Nomor 2 coba Mbak Yani, silakan nomor 2 Mbak Yani. Monggo Mbak Yani, nomor 2. Nomor 2, 很高兴认识你，再见。再见。再见。对，很高兴认识你，再见。很高兴认识你，再见。对，很好。Oke. Nomor 3. Coba Mas Wayan. Nomor 3 Mas Wayan. Ya, halo. Halo. Dia orang Taiwan, bukan orang Indonesia. Nomor 3. 他是台湾人，不是印尼人。对，他是台湾人，不是印尼人。OK。他是台湾人，不是印尼人。对，很好。谢谢老师。不客气。好，berikutnya nomor 5. Coba nomor 5 Mbak Siti Masito. Coba Mbak Siti Masito. Halo, Sir. Oke. Ya, mau kerja ya pastian. Silakan nomor 5 Mbak Siti Masito. 你们工作在工厂吗？ Nah, oke, hampir betul. Nah, ini untuk tempat itu sebelum kongco ya. Jadi, 你们在工厂工作吗？谢谢老师。对，ulangi. 你们在工厂工作吗？你们在工厂工作吗？对, jadi 你们在工厂工作吗？ Jadi tempat dulu ya, baru ngapain. Oh iya, Laster. 对, 谢 oke, 谢。 Tokuchi. Jadi kalau di bahasa Mandarin, oke, ini belum belajar kita tata bahasanya. Tapi Lause kasih tahu dulu ya. Bahwasanya untuk tempat itu sebelum kata kerja. Di tempat itu sebelum kata kerja. Misalnya saya tidur di rumah. 我在家里睡觉. Saya tidur di kamar. 我在房间里面睡觉. Saya masak di dapur. 我在厨房做饭. 我在厨房做饭. 这样子. Saya makan di restoran Indo. 我在印尼餐厅吃饭. 我在印尼餐厅吃饭. Oke, paham ya?
好 OK 可以吗 bisa ya 好的了解 jadi keterangan tempat baru kata kerja betul 好 ntar langsung kasih tahu dulu jawabannya ya nomor 1 belum langsung jangan di sinilah nanti ribet berubah di ini. Halo semuanya, nama saya Ani. Saya orang Indonesia. Oke, ntar langsung lagi ngetik jawabannya dulu ya. Jadi taja hao, jangan pakai halo. Halo itu bahasa Inggris ya. Kumat, laptopnya kumat, orang iso diketik huruf kan. Allah Akbar. Menyebalkan. Angel tuh huruf K, I sama 8 di laptop langsung susah banget ya. Astagfirullahaladzim. 那我们就在这边看一下你们有没有对的。Hati-hati ya. 好。Nulis bahasa Mandarin itu memang harus hati-hati. Nomor 4 hati-hati, tanya itu ta perempuan, tamen. Ya, tanya itu ta perempuan ya, bukan ta laki-laki. Karena langsung minta yang perempuan. 大家好，我叫安妮，我是印尼人。很高兴认识你，再见。kalau 再见 pakai tanda seru。他是台湾人，不是印尼人。他们来 mereka datang dari Indonesia. 他们从印尼来。你在工厂工作吗？你们 ya bukan ni ya. Karena itu kalian. 你们在工厂工作吗？给你jawabannya. Oke, ini jawabannya. Nah, ini. Oke, ini ya jawabannya. How? Nah, hati-hati yang huruf ada yang salah di kira langsung menghilang. Lagi ngetik. How? Lagi ngetik. Mewanti, oke. Kalian lihat jawaban yang punya langsung. Untuk nomor 1 tuh boleh pakai 我的名字是安妮. Boleh juga pakai 我叫安妮. Boleh juga pakai 我是安妮. 都可以呀. Oke. Enggak apa-apa, kurang tanda seru langsung maklum. Oke, kalau pertanyaan pakai tanda tanya, kalau sampai jumpa, 再见 ada tanda seru ya. 好的。Nah, oke, baiklah teman-teman. Nggak usah. Ini tuh artinya negara Indonesia ya. 我从印尼来. 他们从印尼来 nomor 4 banyak yang salah ya. 他们从印尼来. 他们来自印尼. Boleh nggak? Boleh, tapi kita belum belajar situ. Bagusnya 他们从印尼来.
从 ada dua 从 ya. 他们从印尼来 OK 好的 Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ke PR. PR kita nulis kosakata ya. Nulis huruf yang ada di belakang. Indonesia. Gimana sih? Nah, oke teman-teman, di buku modul kalian itu ada cara menulis huruf Mandarin. Cara menulis huruf Mandarin. Mana ya modul level 1? Di halaman berapa ya? Nggak usah buka dulu. Oke, di buku kalian buka halaman 14. Nah, di halaman 14 itu ada cara menulis huruf Mandarin kan. Oke, ada cara menulis huruf Mandarinnya. Nah, jadi nulis Mandarin itu kalau bagi pemula di samping 14 ya, itu wajib menggunakan langkah-langkah dulu. Jadi kalian liatin langkahnya, nggak boleh sembarangan. Nah, itu. Satu ini. Nah, ini PR-nya. Dari samping halaman 14 sampai sebelum halaman 15. Oke. Dari samping halaman 14 sebelum halaman 15. Nah, itu. Itu PR-nya. Satu huruf kalian kalau langsung dulu 20 kali ya. Jadi supaya hafal huruf Mandarin itu satu huruf diulangi 20 kali nulisnya. Tapi itu gila pegel banget. Sampai kapalan tangannya nanti. Jadi untuk teman-teman, karena teman-teman sibuk bukan sekolah aja. Oke, PR-nya cukup 5 kali. Nah, ngerjainnya di kertas lain ya, atau di buku lain, bukan di buku modul. Di buku modul ini kalian buat praktek dulu, atau buat, kalau bahasa Palembang itu oret-oretan dulu ya. Oke, buat oret-oretan dulu gitu. Karena di situ kan bisa langsung lihat langkah-langkahnya. Oke. Nah, paham untuk PR-nya teman-teman? Nanti langsung kasih contoh. Cara ngerjainnya nanti langsung kasih contoh. Jadi pertama kalian itu tulis huruf Mandarinnya, kemudian di bawahnya itu dikasih pinyin, nin gitu. Terus arti. Nah, pinyinnya itu 10 kali juga. Nanti langsung kasih contoh ya. Contoh PR-nya. Ini kayak gini nih. Anak angkatan sebelumnya ya. Oke, Indonesia. Terus cari yang tulisannya jelas. Oh ya, kalian nanti kalau moto tolong jangan malam-malam ya. Motonya siang hari atau pagi gitu.
Dan tolong kalau yang pakai pensil harap diterangin. Jangan gelap ya. Bisa. Oke, jadi kayak gini. Belum paham. Ini kayak gini ngerjainnya. Jeng jeng. Satu nin. Nah, kalian tulis. Nah, nin. Nah, yang paling belakang kalian kasih arti Anda gitu. Kamu, saya, dia, kayak gini ya. Terusnya kayak gini. Ini tulisannya bagus banget. Oke, ini ranking 1 untuk tulisannya. Bagus banget tulisannya. Oke. Lause kalah. Karena Lause nulisnya sembarangan. Kayak dokter ya, tulisan cacing. Tuh, ini rapi banget. Ini angkatan 23 ya. Sekarangnya di level 2 mbaknya. Oke. Nah, kayak gini ngerjainnya. Paham ya? Oh ya, kalau kalian misalnya bingung langsung lihat langkah-langkah ini kayaknya mumet ya. Ada satu situs atau website yang wajib kalian kunjungi, yaitu twpen.com. twpen.com. Nah, ini situs rahasia. Cukup kita aja yang tahu. Kok bisa serapi itu? Ya, karena memang suka nulis ya, Mbak. Nah, kalian lihat di twpen.com. Nah, kalau bukanya dari Line, kita nggak bisa copy. Kalian bisa buka dari Google ya. Buka di Google www.twpen.com itu. Bukanya dia dari Google. Kalau dari Google, udah. Nah, bagian yang Lause lingkarin, ini buat nyari huruf. Cari hurufnya satu-satu ya. Situs ini buat apa sih? Ini buat lihat cara nulis. Nah, lihat di lingkaran itu yang ada pencarian merah. Setelah kalian masuk ke website ini, kalian ketik misalnya mau lihat cara nulis huruf kuo, ketik Mandarinnya kuo, ya. Ketik Mandarinnya kuo. Nih, langsung misal ketik kuo. Oke, bentar. Nah, terus ketik yang warna merah. Geser ke bawah, dia akan ada cara nulis kuo. Cara nulis kuo. Nah, itu bergerak dia. Dia bergerak, teman-teman. Di screen ini langsung di screen. Jadi, masuk ke www.twpen.com, di pencarian, kalian ketik huruf yang kalian cari. Misalnya huruf kuo. Nah, ini langsung huruf kuo carinya. Jeng jeng. Udah diketik. Ketik yang warna merah. Gambar love itu. Gambar pencarian. Terus nanti akan muncul ke arah bawah. Nah, itu dia. Nah, ini. Huruf bergerak ini bisa kalian download kalau bukannya di Google ya. Bisa kalian download, masuk di HP, nanti simpan gambar aja buat downloadnya. Nah, itu cara nulis kuonya. Nah, simple kan? Oke, jadi dia bentuknya kayak gini. Itu ada atas, ada top, itu iklan ya. Nah, jadi website TWPen ini buat lihat cara nulis. Kalau misalnya di buku kalian kayak kecil banget, nggak jelas, bisa buka dari website itu. Website ini jangan kasih tahu orang lain ya. Rahasia coy. Nggak. Jadi ini banyak yang nggak tahu ya. Nah, ini lah usah kasih di note untuk websitenya. Nah, jadi dia cari hurufnya itu one by one. Satu persatu. Nah, misalnya huruf apa lagi yang sulit? Taiwan. Misalnya huruf Taiwan atau one. Oke, huruf Taiwan ya. Yang one-nya itu loh. One-nya itu susah kan. Cari di sini. Nah, lihat ke bawah. Disimpan di foto. Nah, jadi deh kayak gini.
2, 3. Itu langkah-langkahnya ya. Tuh. Ribet banget. Rahasia perusahaan aman. Oke. Halte. Baiklah. Oke, Lause kemarin kan pulang di Indo 2 bulanan. Ini pas balik ke Taiwan kayak gimana gitu. Sedih. Oke, halte. Langsung maaf, ini sebelum selesai kelas aku isi satu pertanyaannya. Oke, boleh. Jadi males nggak langsung? Ya males balik ke Taiwan lagi gitu. Oke. Kalau nyari ma gimana? Ketik ma bisa. Ma? Ada kok ma. Cari aja ma. Ma ini kan gitu. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. Pakainya bahasa Mandarin carinya. Oke. Pu. Oh, itu diterjemahin ya. Oh. Oke. Ini langsung kasih note. Nanti kalian kerjakan di sini ya. Ini panjang kok. Ini tanggal berapa sih? 26 tambah 7. Tanggal 33 ya. 3 September. Oke. 3 September ya. 2024. Oke, contohnya lihat yang punya Mbak tadi. Oke, bagus. Nah, ini how. Jadi foto tugasnya kumpul di kolom komentar tanggal 3 September. Halte. Oke. Ada di note, Mbak? Kenapa room chatnya nggak muncul ini ya? Yang dari tadi Lausarain nggak muncul. Masa? Sinyalnya mungkin, Mbak. Oke, Mbak Xiaoying, kalau ada pertanyaan apa boleh silakan. Oke, di note. Halo Lause, boleh langsung ngomong aja? Boleh. Sebenarnya ini agak jauh ya dari pelajaran. Cuman karena aku sering ngobrol gitu sama orang sininya, ini untuk kayak bedain kayak kuoci sama ciko. Itu gimana ya Lause? Kuoci, bendera gitu. Buset. Kayak Oh, misalkan dia nanya, kuoci, udah nanya ciko. belum? Oh. Kayak. Jadi kuoci itu dia kata kerja langsung ya. Kalau kuoci itu artinya kita saat itu juga pergi. Oke. Ini kuoci lah mah misalnya. Udah pergi belum? Ini buat saat itu. Buat saat itu ya. Oke. Ta kuoci lah. Dia udah pergi. Nah. Kuoci itu artinya pergi. Sedangkan kalau ci kuo itu pernah pergi. Bedanya itu. Dibalik doang. Past tense. Dia pernah pergi. Pernah pergi artinya udah masanya udah lampau. Kalau kuoci itu Pertanyaannya gimana? kalau misalnya cigo itu nih cigo ini mah kamu pernah ke Indonesia nggak? Kayak gitu. Nih cigo Taipei mah kamu pernah ke Taipei nggak? Nah gitu. Tapi kalau kuoci itu dia walaupun udah lampau udah terjadi tapi masih barusan masih anget dan itu kata kerja langsung gitu. Bisa juga belum terjadi. Misalnya, 你现在在哪里？我还在上班。那你什么时候来呢？我下班之后我会过去。Jadi setelah selesai kerja pergi gitu. Jadi kuoci itu artinya pergi aja. Sedangkan kalau cigo itu pernah pergi. Nah itu. Itu sama aja berlaku kayak ini ya loh, so kayak siangku.
berarti kayak udah ngomong ya, udah Jiang tahu guo, gitu ya. guonya nada 4 ya. Itu. Jiang guo, ya. Jiang Pernah guo. ngomong. Ta jiang guo le. Oh. Dia pernah ngomong. Tuh. Itu nggak harus tahun, bisa juga kemarin atau barusan juga bisa. Jiang guo le. Artinya udah selesai itu. Oke. Sedangkan kalau oke, boleh. Jadi kalau itu kan jiang guo. Kalau misalnya guo jiang nggak ada ya. Kalau guo jiang nggak ada. Adanya guo qu sama qu guo. Oke. Hao. Oke. Langsung. Boleh. Nah, baiklah. Itu tadi. Oke. Nah, untuk cara nulis Mandarin udah jelas ya. Oke, sebenarnya nulis Mandarin itu teman-teman. Guojiang. Nah, itu salah ya. Jiangnya ada satu. Kalau misalnya jiang guo. Beda tulisan, beda nada ya. Guojiang. Puyang. Oke, baiklah. Kita lihat. Penlai itu dulunya kayak gitu. Atau awalnya gitu. 他本来喜欢我，现在不喜欢我。Oke. Dia dulu suka sama aku, sekarang nggak suka. Ya itu website ya mbak, bukan website mas, bukan aplikasi mas. Itu website. Lauso udah kasih di note. Lauso udah catat di note ya, www.twpen.com. Nah itu buat nyari satu persatu ya. Oke. Ya betul yang itu. Nah misalnya nah itu cara nulisnya ada. Cerut. Hao. Oke. Nah, halte. Oke, baiklah. Kemudian kita lihat ke percakapan. Oke, lihat percakapan halaman 13. Yo. Lihat percakapan halaman 13. Nah, nanti ini buat praktek ngambil nilai baca ya. Hari Kamis kita ambil praktek latihan percakapan ini. Oke, ada si A sama si B. Oke, langsung kasih foto dulu, takutnya ada yang nggak megang buku. Oke, nanti ngambil nilai lagi, nilai baca A sama B. Hari ini banyak yang nggak masuk, mungkin karena pada kecapean habis nonton konser ya. Kemarinnya capek habis nonton konser, jadi pada sakit-sakit badannya. Nah, lihat percakapannya, dengerin. Ni hao, wo shi. Nah, yang titik-titik itu kalian isi nama masing-masing. Misalnya, ni hao, wo shi Tirta. 请问你叫什么名字？你好，你好，我是 Honey。你好，我的名字是安妮嘛。si B ya, 你好，我的名字是 Honey。对。Kemudian si A lagi, 你从哪里来？你从哪里来？ Kemudian Hani bilang, 我从印尼来，你呢？我也从印尼来。你来台湾做什么？我来台湾念书。你呢？我来台湾工作。你在哪里工作呢？我在工厂工作。很高兴认识你。我也很高兴认识你。再见，再见。Oke, 好的。好。Aduh, Charlie Potato yang itu kan. Itu bukan sih?
Ini suruh apa? Ini disuruh latihan nanti hari Kamis ambil nilai. Praktek dialog ini ya, dua orang. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Oke, ditunjuknya random nanti. Hao, siapin. Oke, langsung ulangin lagi. Ni hao, 我是 misalnya namanya Wayan, 我是 Wayan， 请问你叫什么名字？你好，我的名字是 misalnya Mbak Kiki， 我的名字是 Kiki。你从哪里来？我从印尼来，你呢？我也从印尼来。你来台湾做什么？我来台湾念书，你呢？我来台湾工作。你在哪里工作呢？我在工厂工作。很高兴认识你。我也很高兴认识你。再见。再见。这样而已啊。很简单吧。Conversation, yeah. Betul. Oke. Jadi hari Kamis ambil nilai ini, kemudian PR tadi udah langsung kasih di note. Oke, bab 5 udah mau selesai. Ini semuanya ditunjuk ya. Yang dialog ini semuanya harus baca. Karena ini ambil nilai. Semuanya harus baca. Jadi hari Kamis langsung baca dialog. Udah baca dialog kalian minggat boleh. Jadi setelah baca dialog kalian mau tidur, mau nyimak boleh. Oke. How? Paham ya? Oke, jadi hari Kamis kita ambil nilai aja ya, teman-teman. Kalau kalian mau cepat tidur boleh bobok duluan, nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman, kita selesainya 10 menit lebih cepat karena nanti hari Kamis pasti agak maleman selesainya karena ngantri ya.好，那今天的课我们就先到这边哦，谢谢大家，拜拜，晚安，加油。